Istriku Gadis SMA. Bab 064. Maaf, jangan heran mengapa istriku seperti itu, dia hanya belum mengerti kebiasaan di sini. Itu adalah tanda bahwa dia menghormati orang yang lebih dewasa darinya. Aku menjelaskan pada Ed perihal sikap Natasha tadi. Ed mangut-mangut paham dan tersenyum, sepertinya dia mengerti dengan penjelasanku. Kami duduk bersama, Natasha duduk di sampingku. Sejak tadi dia memegangi tanganku terus, dia pasti masih canggung. "Kapan kau menikah?" tanya Ed. "Sudah lama. Hanya saja aku tak mengadakan pesta pernikahan, hanya sebuah pernikahan tertutup," jawabku. "Aku tak menyangka kau sudah menikah, aku kira kau akan datang kembali untuk melamar Alice dan menikahinya," tutur Ed. Itu," aku gugup untuk menjawab. Aku menggaruk leherku yang tak gatal, bingung harus mengatakan apa, terlebih lagi di depan Natasha. Mendengar nama Alice, Natasha langsung menatapku dengan tatapan yang penuh pertanyaan yang membutuhkan jawaban. "Aku masih ingat bagaimana kau dan Alice sangat dekat, kalian juga sering berjalan-jalan malam. Aku pikir memang kalian akan berjodoh," celoteh Ed lagi, mengenang masa lalu. Sudahlah, jangan bahas tentang itu hanya masa lalu, aku tak mau meneruskan pembahasan tentang Alice lagi. Itu hanya akan menimbulkan masalah antara aku dan Natasha. Ed sepertinya mengira bahwa Natasha tak mengerti bahasa Inggris, sehingga dia membahas tentang Alice di depannya. Karena Natasha memang tak mengatakan apapun padanya, hanya menyebutkan nama saja, mungkin karena itulah Ed pikir Natasha tak mengerti apa yang kami bahas. Natasha melepaskan tanganku dan masuk ke kamar tanpa permisi. "Ada apa dengannya? Apakah dia sudah mengantuk di jam segini?" tanya Ed. Dia tak paham bahwa Natasha cemburu akibat dirinya membahas tentang Alice. Ya, mungkin saja dia memang sudah mengantuk. Aku juga sudah mulai mengantuk. Aku permisi untuk menyusul Natasha. Aku pergi meninggalkan Ed sendirian di ruang keluarga. Aku masuk kamar. Natasha duduk di atas kasur sambil memainkan gawainya. Aku menghampiri dan duduk di dekatnya. Natasha menghela nafas berat, lalu beranjak untuk meninggalkan aku, tapi aku dengan cepat meraih. 38. Tangannya dan kutarik dia hingga jatuh ke pangkuanku. "Lepas," pintanya datar. "Kenapa sih? Kamu cemburu?" tanyaku. "Lepasin, aku mau keluar cari angin." Natasha memaksa untuk melepaskan diri dariku. "Nggak akan aku lepasin, sebelum kamu dengarkan dulu ceritaku." Aku menahan dan mengunci tubuhnya. Natasha menatapku sebal, aku tak peduli. "Kamu cemburu karena Ed bahas tentang Alice. Mau dengar ceritanya gak?" tanyaku. "Nggak usah, gak penting juga," jawabnya ketus. "Ish, kok gitu sih, kamu pasti kepo dong siapa Alice itu," godaku. "Enggak, buat apa kepo," jawabnya jutek. "Kamu pasti pengen tahu seberapa ganteng suami kamu ini sampai-sampai bisa disukai banyak cewek." Aku berkata dengan sangat percaya diri. Natasha menatapku dan mulai tersenyum. "Pede banget sih," ucapnya. Senyumnya melebar, dia juga mencubit pipiku gemas. "Fakta lo itu," ucapku. Natasha terkekeh, sepertinya candaanku ini mempan juga. "Alice itu teman sewaktu aku sering main kemari. Sejak aku kesini di usia 5 tahun kami berteman baik. Kalau aku datang ke sini dia pasti akan datang ke rumah ini dan bermain bersama. Alice umurnya sama denganku, dia rambutnya pirang dan kulit putih. Kita sering baik bareng meski kita udah gede. Terakhir aku ketemu dia itu sekitar 10 tahun lalu. Waktu itu aku lagi liburan panjang dan datang ke sini buat habiskan waktu liburan. Selama 7 hari di sini aku sering pergi sama dia, menghabiskan waktu bersama.
kadang jalan-jalan malam atau semacamnya. Dia gadis yang menyenangkan. Aku bercerita tentang Alice pada Natasha. "Kalian pacaran?" tanyanya. "Enggak, aku kan udah bilang aku gak pernah pacaran, baik itu di dalam ataupun luar negeri. Aku gak pernah punya pacar," jawabku jujur. "Terus, kalau gak pernah pacaran, kenapa Ed bilang dia kira kamu bakal lamar Alice?" tanyanya lagi. "Ed memang mengira aku dan Alice pacaran, karena aku dan dia sangat dekat, sering bepergian bersama disangkanya kencan, padahal antara aku dan Alice hanya teman biasa. Aku juga sebenarnya gak mau terlalu dekat, tapi Alice itu dia yang ceria, dia gak sungkan buat ajak aku pergi kemana aja. Aku selalu mau karena memang gak ada teman lagi," jelasku. Aku tak mau Natasha salah paham. Aku dan Alice memang tak pernah berhubungan lebih dari sekadar teman, aku sungguh tak pernah pacaran. "Terus, sekarang Alice gimana? Apa dia udah nikah?" "Aku gak tahu soal itu, udah lama banget aku gak ketemu dia. Mungkin aja udah, aku tak tahu tentang status Alice saat ini, sudah lama sekali aku tak bertemu dengannya. Aku pun tak tahu bagaimana wajahnya saat ini, mungkinkah masih secantik dulu." "Yakin kamu gak punya rasa apa-apa sama dia?" Natasha kembali bertanya. "Buat apa aku bohong? Aku memang gak punya rasa apapun sama dia, hubungan kami hanya sebatas teman." 39. Aku menegaskan agar Natasha percaya. Natasha tersenyum, lalu mencium pipiku. "Aku percaya, tidur yuk," ajaknya. Natasha menarik tanganku dan memelukku di tempat tidur. Sejenak kemudian Natasha tak bersuara, dia tertidur. Aku menatap wajahnya, dan kecium keningnya. Bicara soal Alice, aku jadi ingat masa 10 tahun lalu, saat aku datang ke negeri ini untuk berlibur, kebetulan saat itu sedang musim salju. Alice datang ke rumah ini dan menemaniku seharian, bahkan hingga malam hari dia masih berada di rumah ini. Cuaca dingin bersalju membuat kami terjebak di dalam rumah berdua. Saat itu di rumah ini tak ada siapapun, karena Uncle Robert dan keluarganya sedang membeli hiasan pohon Natal, yang akan diadakan dalam 2 hari ke depan. Aku dan Alice berada di rumah berdua, di depan perapian, menghangatkan tubuh dengan hangatnya api. Saat itu, Alice masuk ke dalam selimut yang aku pakai, dan aku cukup terkejut karena gadis itu masuk ke dalam selimut seorang pria. Dia lalu memelukku, dan mengatakan bahwa dia kedinginan. Aku membiarkannya memelukku, karena aku pikir pelukan adalah hal yang wajar bagi pasangan muda-mudi di setiap negara. Aku membiarkan Alice menghangatkan tubuhnya di dalam selimut dengan memeluk tubuhku. Aku juga merasa hangat olehnya, intinya kami saling menghangatkan. Namun, tanpa diduga, aku merasakan sesuatu mengusap-usap bagian sensitifku. Ternyata itu tangan Alice, sontak saja aku menatapnya. Alice tersenyum, lalu bertanya, "Apakah kau ingin sesuatu yang lebih dari hanya berpelukan?" Kehangatan yang bergairah, tanyanya, tatapan mata Alice nakal. Aku mengerti maksudnya apa, tentu saja saling menyatukan dua tubuh dengan penuh gairah. Aku sudah cukup mengerti tentang seks saat itu, hanya saja tak pernah mempraktekkannya dengan siapapun. Alice lalu mendekatkan wajahnya padaku, dia kemudian mendekatkan bibirnya dengan bibirku, namun aku, dengan cepat beranjak dari sofa dan pergi ke kamarku untuk menghindarinya. Itu adalah pengalaman mendebarkan pertama dalam hidupku. Untuk pertama kalinya aku diajak esek-esek oleh seorang gadis, tapi aku tak mau. Bukan aku tak tergoda, tapi saat itu aku sudah memiliki agama, dan aku tahu kalau itu tak boleh dilakukan dalam agama yang aku anut, berzina itu tak boleh. Aku selalu berusaha untuk menghindari perkara-perkara seperti itu, walaupun aku tahu ibadahku tak sebaik orang lain, tapi soal menghindari minuman dan perzinahan aku selalu berusaha keras. Aku bertekad,
Keperjakaanku hanya akan aku berikan pada wanita yang aku nikahi. Aku takkan pernah mau bermain dengan wanita lain, maka dari itu aku sering menghindari wanita manapun, tak mau terlalu berdekatan. 40. Kau tahu. Karena aku menghindarinya, Alice menggedor-gedor pintu kamarku, memintaku untuk membukakannya. Jujur saja saat itu aku tak menyukainya lagi, aku malah menjadi benci padanya. Aku pun jadi tahu kalau Alice bukanlah gadis yang murni lagi, tapi sering bermain dengan para kekasihnya. Dan sejak saat itu pula, aku dan Alice tak pernah bertemu lagi. Kami benar-benar tak pernah bertemu baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Mengingat semua itu, aku ingin tertawa dan geli juga, karena saat itu aku seperti lelaki yang bodoh. Mungkin seharusnya aku mengiyakan saja ajakan Alice untuk melakukan esek-esek, siapa yang akan tahu aku masih Eor Jaka atau tidak. Hahaha. Aku hanya bercanda, jangan anggap serius, aku sungguh tak mau melakukannya dengan wanita yang bukan istriku. Tapi, aku sangat penasaran, bagaimana dengan penampilan Alice saat ini. Dia pasti sudah sangat dewasa dan merubah penampilannya. Dia pasti lebih cantik dari dulu. Esok harinya, aku dan Natasha pergi berjalan-jalan berdua di tengah kota, menikmati indahnya musim gugur. Aku membawa istriku ke Kensington Park di mana pohon-pohon maple menggugurkan daun-daunnya yang berwarna kuning, coklat, hingga merah. Daun-daun itu bertebaran di tanah, bahkan kursi tamannya pun dipenuhi dengan daun-daun maple yang berjatuhan. Pemandangannya sangat indah, ditambah dengan cahaya matahari yang menyinari daun-daun itu, membuat warna daun itu bercahaya, menampilkan keindahan yang nyata. Natasha berlari-lari di bawah pohon maple, memungut daun-daun itu dan menyawarkannya pada diri sendiri. Dia begitu ceria, aku hanya memperhatikannya dari dekat, membiarkan istriku menikmati libur panjangnya. Sayang, foto yuk. Dia melambaikan tangan, mengajakku untuk berfoto. Aku menghampirinya, kami pun mengambil foto selfie lebih banyak dari biasanya. Natasha bilang ingin mengabadikan momen di negeri ini untuk kenang-kenangan. Tak hanya mengambil foto berdua, aku juga memotretnya sendirian di bawah pohon maple, pose-posenya menggemaskan, di atas seperti ibu hamil muda, dia masih terlihat seperti anak ABG. Harus aku akui, Natasha memang memiliki postur tubuh yang kecil dengan tinggi 150 cm, berat badannya mungkin sekitar 45-48 kg, wajahnya yang cute menambah kesan baby face padanya. Puas dengan itu, kami berjalan-jalan mengitari taman itu sambil bergandengan tangan. Kamu senang? Tanyaku. Banget. Jawabnya bersemangat. 41. Syukurlah, semoga ini jadi liburan yang paling menyenangkan buat kamu, aku bersyukur. Natasha sesenang itu. Makasih ya, udah mau bawa aku ke sini, udah mau direpotin, udah mau dibikin malu sama tingkah norak aku, hehehe. Natasha tersenyum lebar. Aku memegang kepalanya, lalu aku kecup-kucup kepalanya. Apapun buat kamu, apapun yang bisa bikin kamu bahagia, aku akan melakukannya dan mewujudkan semuanya, ucapku. Natasha mendongak, tersenyum dan menarik syalku, kemudian mencium bibirku mesra. Tentu saja aku membalas ciumannya, ini momen yang pas untuk pasangan muda berciuman. Cekrek. Terdengar suara seseorang mengambil foto. Aku melepaskan tautan kami dan melihat seorang memotret kami. Dia menghampiri dan memberikan sebuah foto Polaroid padaku. Kalian pasangan yang cocok, semoga Tuhan memberkati dan memberikan kebahagiaan untuk kalian, ucapnya dengan senyum ramah. Pria tua itu berlalu dari hadapan kami, untuk memotret lagi. Aku melihat foto yang diambilnya tepat saat kami berciuman. Foto itu sangat indah, aku menyimpannya. Itu akan menjadi kenang-kenangan terindah bagiku. Kami kembali berjalan-jalan musim gugur belum usai,
kami masih bisa berlama-lama menikmatinya. Saat tengah berjalan seperti itu, pandanganku tertuju pada seorang wanita yang tengah berjalan dengan dua orang anak kecil yang dituntunnya di kedua sisi. Meski tak begitu yakin, namun aku mengenali cara berjalan dan rambutnya, wanita itu mirip dengan Alice. Dia tampak gembira bermain dengan kedua bocah. Kami berpapasan, kebetulan dia juga menoleh padaku, kemudian kami berdiri saling menatap satu sama lain. Jason, ucapnya. Alice, ucapku datar. Dia tersenyum, meski rambut dan cara jalannya tak berubah, namun penampilannya berubah total. Alice kini berpenampilan sangat seksi, memakai sebuah dress ketat dengan belahan dada rendah, yang kemudian dilapisi sebuah jaket tebal namun tetap membuka bagian depannya. Wajahnya juga sangat tirus, bibirnya sedikit tebal, dan kulitnya menjadi eksotis. Dia sangat berubah. Sepertinya, prosedur kecantikan zaman sekarang juga mempengaruhi Alice. Dia pasti banyak melakukan penanaman di wajah dan tubuhnya. Harus aku akui, tubuh Alice sangat langsing, dengan bokong dan dada yang besar. Dia sangat seksi, tapi tidak cantik di mataku. Dia malah terlihat sangat tua bagi usianya yang 35 tahun. Kau, apa kabar? Tanyanya. 42. Aku baik, seperti yang kau lihat, jawabku. Apakah ini anakmu? Tunjukku pada dua bocah di tangannya. Ya, mereka Madi dan Nora. Mereka adalah putriku, jawabnya. Manis sekali, pujiku pada dua bocah yang manis itu. Kapan kau datang? Tanyanya. Kemarin, aku berkunjung untuk berlibur dengan istriku, jawabku. Alice terlihat sedikit diam saat mendengar kata, istri, yang aku ucapkan. Aku memperkenalkan Natasha padanya, istriku sangat ramah pada Alice, walaupun aku tahu dia cemburu. Di mana suamimu? Tanyaku. Dia sedang bekerja, aku dan anakku menghabiskan waktu di taman ini sebelum musim gugur berganti, jawabnya. Aku mangut-mangut. Jason, senang bertemu denganmu lagi, aku permisi, anak-anak ingin es krim. Alice seolah malu padaku, dia berlalu dari hadapanku. Aku mengekor wanita itu pergi dengan tatapanku. Meski dia banyak berubah, tapi bagiku dia tetap Alice, sikapnya tak berubah, malu-malu namun berani untuk ukuran seorang perempuan. Cie nostalgia lagi, tiba-tiba suara Natasha mengagetkanku, aku berbalik. Kenapa gak dikejar? Kamu masih suka kan sama dia? Natasha melipat kedua tangannya di dada dan berkata dengan nada jutek. Suka sama dia? Sejak kapan? Dari dulu aku gak suka sama dia, apalagi sekarang. Kamu pikir aku suka modelan cewek kayak gitu? Aku dongkol padanya yang mengira aku memiliki rasa pada Alice. Terus, kalau gak suka, ngapain laitin dia terus? Terpesona sama bokong dan dadanya yang mirip Betty Boop. Ledeknya. Ih, enggak kok, curigaan aja, sangkalku. Padahal memang benar tadi aku memperhatikan gerakan bokongnya saat berjalan, bagai sebuah dua bola yang bergerak naik turun bergantian, hahaha. Awas aja, jatah gak akan aku kasih kalau kamu macam-macam. Ancamnya. Natasha mengibaskan rambutnya dan berlalu dari hadapanku. Kenapa larinya ke sana? Aku segera mengejarnya, dan membujuknya dengan banyak hal yang menggiurkan agar dia mencabut ancamannya. Kau tahu, aku berhasil membujuknya dengan sesuatu yang tak kuduga, dia mau menarik ancamannya jika aku mau menghabiskan 2 kotak es krim di malam hari. Bayangkan sendiri, bagaimana rasanya gigimu gemeretak karena dingin, tiba-tiba harus menghabiskan 2. 43. Kotak es krim sekaligus di malam hari yang dingin. Natasha menyebalkan. Ini gara-gara Betty Boop, arregegegh. 44. Keesokan harinya, Uncel Robert dan istrinya pulang,
Mereka sangat terkejut ketika aku berada di rumah mereka. Katanya, tak menyangka aku akan datang setelah 10 tahun berlalu. Dan aku malah lebih terkejut lagi, ternyata mereka telah memiliki anak lelaki baru berusia 3 tahun, yang bernama Denny. Bocah itu sangat manis, matanya biru dan rambut pirang dengan potongan bob. Gemas sekali saat aku bermain dengannya, membuat aku ingin segera memiliki anak.